Ini yang harus kalian benar-benar garis bawahi ya, karena ada jutaan konten kreator yang harus kehilangan channel YouTube-nya. Oke, halo sobat YouTube semuanya. Di video kali ini aku bakal bikin tutorial bagaimana cara membuat channel YouTube yang benar-benar dari nol. Dari pertama kita punya akun Gmail, kemudian mendaftar YouTube, kemudian mendesain semua yang diperlukan untuk channel YouTube tersebut sampai channel YouTube kita itu termonetize. Nah, di sini sedikit sharing. Sebelumnya saya itu punya dua channel YouTube. Yang satu sudah dihapus di Gen Tutorial, sudah saya ajukan banding dan bandingnya juga nggak diterima. Dan sekarang saya mau mulai membuat channel YouTube baru dan ingin mengajak kalian sama-sama untuk membuat channel YouTube. Kenapa? Karena di YouTube itu, hanya di YouTube kalau misalnya kita itu nggak kerja pun, kita itu tetap dibayar. Jadi itu sebuah hal yang sangat menguntungkan. Makanya nggak heran banyak sekali orang mulai dari public figure, dosen, guru, pengangguran, hampir semua orang itu tertarik untuk membuat channel YouTube. Tentunya semakin hari kan semakin banyak konten kreator dan persaingan itu semakin ketat ya, ibaratnya seperti itu. Seperti di awal-awal kemunculan YouTube itu tidak ada yang namanya 4000 jam tayang dan juga 1000 subscriber. Kemudian sudah ditingkatkan untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, kemungkinan ke depan itu bakalan lebih sulit lagi kalau kalian tidak memulainya dari sekarang. Itu kalau kalian ingin menjadi seorang YouTuber atau konten kreator. Nah, di sini saya bakal mengajarkan dari nol berdasarkan pengalaman saya ya, di mana saya sudah pernah mengelola dua channel YouTube yang sudah termonetize dan segenap masalah yang dihadapi oleh dua channel tersebut, otomatis pengalaman saya di sini sudah sangat mapan untuk saya bagikan kepada kalian dan saya berharap ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Nah, untuk membuat channel YouTube itu pertama sekali kita harus memiliki yang namanya akun Google. Jadi akun Google itu ibaratnya adalah KTP kalian di internet. Jadi kalau mau ngapa-ngapain itu semuanya membutuhkan akun Google. Dan saya rasa setiap orang yang memiliki ponsel Android itu seharusnya sudah memiliki akun Google. Akun Google itu adalah alamat email kalian, tempat Google menghubungi kalian apabila terjadi sesuatu masalah atau pemberitahuan penting yang berkaitan dengan aktivitas yang kalian lakukan, seperti nge-YouTube, bermain Instagram. Nah, itu semuanya dibutuhkan akun Google. Kita buka YouTube terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa melihat ada beberapa akun Google yang tersambung. Nah, jadi kalian pertama harus memiliki yang namanya akun Google ya. Kalau belum punya akun Google, kalian bisa daftar dulu. Kalian harus buat dulu akun Gmailnya, membuat akun Gmail. Kalau kalian mau buat akun, kalian bisa klik di sini, buat akun. Kemudian nanti kalian bakal disuruh isi nama depan, nama belakang, alamat email, dan kata sandi. Kemudian ada beberapa langkah lagi. Dan setelah itu kalian pun sudah memiliki yang namanya akun Google. Kalau kalian sudah punya akun Google, kemudian kalian buka YouTube. Kemudian kalian login ke YouTube kalian itu. Ini kan membutuhkan login ya ke YouTube. Kalian login menggunakan akun email kalian. Nah, kalau kalian sudah login, dia bakal seperti ini bentuknya. Ini misalnya saya sudah login ke YouTube menggunakan akun Gmail saya ya. Nah, ketika kita sudah berhasil login seperti ini, itu kita sudah terdaftar di YouTube. Jadi, kita sudah bisa menggunakan YouTube, entah itu untuk berkomentar. Ya, misalnya di sini saya mau like video, ini sudah bisa. Tapi kalau kalian belum login, itu kalian hanya bisa menonton video, tidak bisa like ataupun menulis komentar. Kalau misalnya mau menulis komentar, itu kalian harus login terlebih dahulu. Masuk ke tahap pembahasan kita buka channel kita. Jadi ketika kita sudah login ke YouTube, itu sebenarnya kita sudah dikasih channel ya. Kita buka channel Anda. Nah, ini adalah bentuk dari channel saya ya. 0 subscriber dan juga 0 video. Nah, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah menyesuaikan channel kita ya. Kita harus sesuaikan dulu channel kita. Kita harus mengupload foto profil dan juga foto bannernya. Kita klik sesuaikan channel. Ini adalah langkah untuk menyesuaikan channel YouTube kita. Nah, kita bakal dialihkan ke YouTube Studio. Kita klik lanjutkan dulu. Nah, pertama-tama di sini yang akan saya perbarui adalah foto profil dan juga foto sampul. Kita ke info dasar ya. Nama channel. Nah, di sini kalian bisa mengubah nama channel YouTube kalian. Saya di sini bakal menggunakan nama channel YouTube yang sudah pernah saya gunakan sebelumnya, yaitu Gen Tutorial.
Nah, ini adalah channel YouTube saya yang sudah dihapus dan sekarang saya bakal buat channel baru dengan nama yang sama. Tapi sebelum kalian membuat channel YouTube, kalian bisa coba searching dulu ya di YouTube apakah nama yang akan kalian gunakan itu sudah ada atau belum. Saya bakal cari nama saya Gen Tutorial. Nah, di sini ada satu channel Gen Tutorial, tapi dia menggunakan huruf kecil ya, sementara saya di sini menggunakan huruf besar semua. Nah, ini tidak masalah. Yang penting jangan sama persis seperti channel ini. Dan juga konten dia seperti apa. Nah, konten dia kan konten keseharian ya, konten pribadi. Sementara saya yang akan saya bagikan nanti adalah konten tutorial atau konten-konten untuk tips dan trik seperti itu dan lain sebagainya. Kalau sudah berbeda itu tidak apa-apa. Yang penting jangan sama persis ya. Sudah namanya sama, kemudian konten di dalamnya juga sama. Itu ditolak sama YouTube karena dianggap sebagai peniruan identitas. Itu bakal menyulitkan kalian ketika mendaftar di YouTube Partner Program. Oke, kalau sudah kita tentukan namanya, kemudian kita isi sedikit deskripsi ya. Ini adalah sesuatu yang menjelaskan tentang channel kalian. Deskripsi ini adalah deskripsi channel kalian. Nanti bakal ditaruh di bagian sini ya guys ya. Ada tulisan seperti ini. Nah, ini kita bakal buat di sini. Di sini saya bakal buat sederhana saja. Nah, kira-kira saya bakal buat seperti ini untuk sekilasnya saja. Jadi, bagian ini bakal masuk ke tentang channel kalian di sini dan akan bisa dibaca oleh pengunjung yang mengunjungi channel kalian untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Seperti apa channel yang akan kalian buat. Nah, dengan begitu mereka bisa menentukan apakah mereka harus subscribe kepada channel YouTube kalian atau hanya untuk menonton saja sebentar. Tutorial lengkap YouTuber pemula, tips dan trik, informasi dan edukasi. Jadi ini ada 3 poin penting yang akan saya bahas di channel ini. Silahkan teman-teman klik subscribe. Oke, ada yang salah. Jadi benar-benar di sini saya tidak mencontohkan kepada channel yang udah sukses, melainkan akan saya buat sendiri dari nol. Nah, ini hari ini saya buatnya dari nol dan saya ingin kalian juga mengikuti tahap-tahap apa saja yang harus kita lakukan untuk mendapatkan channel YouTube yang termonetize. Oke, selanjutnya di sini ada tulisan tambah bahasa. Nah, tambah bahasa ini kita bisa membuat channel kita itu diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Nah, saya bakal pilih satu bahasa aja, yaitu bahasa Inggris aja. Ya, sebagai bahasa internasional. Kemudian untuk namanya ya kita paste aja di sini. Jadi kalau ada orang yang berbahasa Inggris mengunjungi channel kalian, orang luar negeri, misalnya orang Singapura, mereka kan menggunakan bahasa Inggris, atau orang Amerika Serikat, atau orang dari negara apa. Ketika mereka membaca deskripsi kalian itu bakal terbaca di bahasa mereka. Dengan catatan kalian harus menambahkan bahasa terjemahannya di sini dan ini harus ditambahkan secara manual. Nah, saya bakal salin aja. Kita salin, kemudian biar nggak capek-capek kita buka yang namanya Google Translate. Kita paste aja di sini, kemudian kita salin dan kita tempel. Oke, untuk bahasa aslinya di sini bahasa Indonesia ya, Indonesia. Oke, kita klik selesai. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Kita sudah menambahkan terjemahkan nama channel dan deskripsi sudah. Kemudian kita bisa menambahkan link di sini. Di sini saya bakal menambahkan link dari channel YouTube saya ya, channel YouTube saya satu lagi. Jadi saya bakal menambahkan link YouTube. Kalau kalian tidak punya link YouTube kalian, nah kalian bisa gunakan link sosmed atau link apapun itu. Misal di sini saya bakal copy aja semuanya di sini ya. Untuk menambahkan link ini kalian bisa ketik manual di sini. Misalnya kalian mau tulis TikTok ya, tinggal kalian ketik TikTok di situ, kemudian URL-nya kalian pastekan di sini. Kalian salin dulu URL TikTok-nya di akun TikTok kalian. Oke, selesai. Sekarang kita bisa menambahkan link di banner. Nah, link di banner ini adalah link yang ada di sini, guys. Tapi link ini hanya bisa muncul di desktop atau PC ya. Kalau di Android itu nggak muncul. Nah, kalian bisa lihat di sini ada link ya. Ini link semua ini. Kalau kita klik ini bakal mengarah ke sebuah situs. Misal di sini ada Instagram. Ini kalau saya klik masuk ke Instagram. Nah, itu juga saya buat di sini supaya lebih lengkap channelnya ya. Tambahkan link. Oke, link banner ada 5 link pertama. Jadi 5 link pertama. Oke, 5 link pertama. Jadi secara otomatis 5 link pertama, 1 2 3 4 5 link pertama ini itu bakal langsung dimasukkan ke sini nanti. Itu dibuat secara otomatis ya. Kalau kalian mau custom, ya kalian tinggal hapus aja. Kemudian kalian urutkan dia di awal, kemudian yang dihapus tadi kalian taruh lagi di akhir. Pokoknya dia cuma boleh maksimal itu ada 5 link di sini. 5 link yang bisa digunakan untuk link di sini. Nah, di sini ya. Ini pertama link YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Info kontak beritahu penonton cara menghubungi Anda untuk mengajukan pertanyaan terkait bisnis. Nah, ini adalah email bisnis kalian ya.
Jadi kalau misalnya ada orang yang ingin menghubungi kalian untuk menyelesaikan suatu masalah atau dalam kurung meng-endorse kalian jika dibutuhkan, itu mereka menghubunginya lewat mana? Itu adanya di bagian sini ya. Kita akan lihat ke bagian tentang. Nah, kalian bisa lihat di sini detail untuk pertanyaan bisnis, lihat alamat email. Nah, di sini kan muncul nih alamat email saya ya, gentutorial171997@gmail.com. Kalau misalnya ada seseorang yang ingin menghubungi kalian, mereka bisa menghubungi kalian via alamat email yang kalian cantumkan di sini. Saya bakal isi alamat emailnya. Oke, astrolmanagement@gmail.com. Kalau sudah diisi, kita kan sudah mengisi info dasar ya. Kita publikasikan dulu supaya tidak hilang dia ya. Kita masuk ke bagian branding. Di sini kita bisa mengupload foto profil. Klik ubah untuk mengupload foto profilnya. Kita pilih fotonya. Oke, ini aja udah cocok. Kita klik selesai. Nah, sekarang foto profilnya udah berganti. Selanjutnya kita harus mengupload yang namanya banner. Banner itu adalah foto sampulnya ya. Kita upload bannernya. Untuk buat banner di sini kalian bisa gunakan Canva. Untuk tutorial lengkapnya nanti kalian bisa nonton video yang sudah aku siapkan tentang bagaimana cara membuat banner untuk YouTube. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah banner dari channel YouTube saya sebelumnya. Klik selesai. Nah, sudah jadi ya, bannernya sudah jadi. Untuk watermark video di sini saya bakal gunakan gambar PNG yang sudah saya siapkan sebelumnya. Saya pakai gambar subscribe seperti ini aja, kita sesuaikan. Nah, klik selesai. Jadi gambar subscribe ini bakal muncul di bagian video kita. Ini adalah watermark di dalam video. Kemudian kalau udah selesai, kita klik publikasikan. Oke, sudah dipublikasikan. Kemudian kita masuk ke bagian tata letak. Jadi untuk bagian tata letak ini kita skip dulu. Kita bakal sesuaikan nanti cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe. Nah, ini video apa? Kalian bisa pilih videonya nanti di sini ya. Ini kan belum ada video di channel saya. Jadi nanti aja saya tambahkan ketika saya sudah mengupload video. Untuk tata letak di sini ada cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe. Jadi ketika ada orang yang belum subscribe dan mereka mengunjungi channel kalian, video apa yang kalian taruh di posisi paling atas. Misalnya seperti ini. Saya klik dulu video yang muncul di sini di posisi paling atas. Karena di sini saya belum memiliki video apapun, jadi untuk bagian ini saya skip dulu. Di sini juga ada video singkat dan upload. Nah, untuk unggulan ini bisa ditambahkan lagi ya. Kita tambahkan bagian, bisa membuat upload populer, live sekarang, live stream, satu playlist, dan subscription. Kalau subscription ini adalah channel yang kalian subscribe, dan ada juga channel unggulan. Nah, di sini satu-satunya yang bisa kita tambahkan adalah channel unggulan. Kalau kalian punya channel yang kalian unggulkan, channel unggulan ini bakal muncul di sini. Lihat di sini, channel ini tidak mengunggulkan channel lain karena sebelumnya channel Gen Tutorial saya di sini yang saya taruh di sini itu sudah dihapus sama YouTube, makanya tidak muncul. Tapi nanti saya bisa tambahkan channel saya yang ini ya, Asrul. Nah, kita klik aja Asrul Anda, selesai, maka dia bakal muncul di bagian sini nanti. Oke, untuk sementara cukup sampai sini aja kita settingnya. Jadi kita sudah menyiapkan yang namanya info dasar, branding juga sudah, mulai dari foto profil, foto sampul, dan juga watermark di dalam video. Nah, sekarang coba kita lihat channel. Kita bisa lihat sekarang channel kita sudah berbentuk seperti ini. Nah, ini dia channel kita ya, Gen Tutorial. Di sini seperti yang saya bilang sebelumnya, ada logo keren untuk mengarah ke link-link sosial media yang sudah kita tambahkan. Nah, di sini kan belum ada konten apa-apa ya. Kita coba lihat ke channel. Nah, di sini ada channel unggulan ya, channel unggulan yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Nah, setelah mendapatkan channel kalian seperti ini artinya channel kalian itu sudah jadi ya guys ya. Udah jadi channel kalian. Tinggal sekarang tugas kalian adalah mengupload video sebanyak mungkin ke YouTube untuk mencapai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Oke, ini adalah bentuk dari Creator Studio untuk channel Gen Tutorial yang baru saja saya buat di sini. Nah, seperti yang kalian lihat semuanya masih kosong, subscriber 0, penayangan 0, dan watch time-nya juga 0. Kita pergi ke bagian menu monetisasi. Di sini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk mendapatkan monetisasi di channel YouTube yang sudah kita buat tadi. Pertama tentu saja ada 1000 subscriber, ada 4000 jam waktu tonton publik dalam 12 bulan terakhir.
Kemudian ada 0 teguran pedoman komunitas yang aktif. Nah, di sini untuk bagian teguran pedoman komunitas, pastikan teguran pedoman komunitas di channel kalian ini tidak ada sama sekali ya. Ini adalah syarat yang harus dimiliki untuk mengajukan diri kepada program partner YouTube. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari subscriber dan juga mengumpulkan jam tayang. Kita bisa klik beritahu saya jika memenuhi syarat. Jadi nanti kalau kita sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kita bakal dikirimkan email sama YouTube bahwasanya kita sudah memenuhi syarat untuk bergabung ke program YouTube Partner. Oke guys, jadi begitu dia caranya untuk menyiapkan channel YouTube kalian. Masalah untuk menghubungkan akun Google AdSense, kemudian proses yang lain, itu nanti dulu. Sekarang proses kita adalah menyiapkan channel YouTube, dan kalau sudah selesai, sekarang kita harus mencari subscriber dan 4000 jam tayang. Di video berikutnya aku bakal bahas pedoman komunitas yang harus kalian jaga ketika membuat konten di channel YouTube. Ini akan mempengaruhi kualitas channel kalian dan juga persentase channel kalian diterima di YouTube Partner Program. Jadi yang harus kita pelajari di sini adalah bagaimana membuat konten yang tidak mengandung teguran pedoman komunitas dan juga teguran hak cipta. Ini yang harus kalian benar-benar garis bawahi ya, karena ada jutaan konten kreator yang harus kehilangan channel YouTube-nya, termasuk saya itu karena melanggar pedoman komunitas YouTube. Terima kasih dan sampai jumpa di video aku berikutnya.